Oke, selamat pagi teman-teman. Eh, kita kembali lagi akan belajar biologi dalam minggu ini. Nanti di akhir daripada penjelasan saya, kita akan mengerjakan kuis ringan saja untuk mereview seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi hari ini. Nah, teman-teman, eh, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang penggolongan darah, begitu ya. Golongan darah itu ada dua sistem, ada sistem dengan pembagian sistem ABO dan juga yang satunya adalah dengan sistem resus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya. Materinya itu adalah tentang fungsi darah, kemudian kita akan melihat juga bagaimana darah itu beredar ke seluruh tubuh kita dengan pembuluh darah, begitu ya. Nah, teman-teman, fungsi daripada darah umumnya ada 3. Yang pertama itu adalah sebagai media, ya, atau medium di sini yang berfungsi untuk membawa berbagai macam substance dari satu part ke part yang lain yang ada di dalam tubuh. Ya, kamu silakan lihat di tabel sebelah kiri. Di situ ada substansinya apa aja, dibawa dari mana dan menuju kemana, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk memprotek tubuh kita daripada patogen atau serangan-serangan dari luar, dari bakteri ataupun virus. Oke, yang ketiga, darah ini berfungsi untuk mencegah kita kehilangan darah ketika kita terluka, ya, atau kita sebut dengan blood clotting, yang berfungsi ya begitu untuk kemudian membekukan darah. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat bahwa darah itu beredar ke seluruh tubuh. Nah, di bagian gambar sebelah kiri itu menjelaskan tentang bagian-bagian daripada jantung dan juga kira-kira apa saja pembuluh darah yang berperan di sana, gitu ya. Nah, sedangkan di bagian kiri kita, gambar sebelah kanan kita, itu adalah peredaran darah itu pada manusia itu dibagi atas 2, gitu ya. Atau makanya kemudian manusia itu dikatakan peredaran darah ganda. Kenapa? Karena peredaran darah manusia itu ada peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Ya, peredaran darah besar itu apabila darah itu akan beredar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil itu adalah darah beredar dari jantung menuju ke paru-paru. Gitu ya. Jadi itu bedanya peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, dan alasan mengapa manusia dikatakan memiliki sistem peredaran darah ganda. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar tentang komponen apa saja sih yang ada di dalam circulatory system kita. Nah, yang pertama adalah heart atau jantung. Kemudian ada arteries, arterioles, blood capillaries, ada venules, veins, ya. Dari keenam ini nanti kita akan menjelaskan di slide selanjutnya. Nah, kita mulai dari heart dulu ya. Nah, teman-teman, heart bedakan antara jantung dengan hati, gitu ya. Heart di sini bukan berarti itu adalah hati, tetapi adalah jantung. Hati di dalam biologi kita kenal sebagai liver, gitu ya. Nah, kita lihat darah tetap dapat bersirkulasi melalui maksudnya tetap beredar ke seluruh tubuh. Itu kita dapat katakan beredarnya itu karena ada tekanan atau pompa, begitu ya, dari otot-otot, ya. Otot-otot apa di sini, teman-teman? Itu adalah otot-otot jantung. Nah, ketika otot ini kan kita udah belajar waktu di sistem gerak ya. Otot itu ketika berkontraksi maka dia akan mengeras, teman-teman. Ya, sama seperti kalau misalnya kamu mau pamer otot lenganmu, ya,
mengeras, maka kita sebut dengan berkontraksi. Sedangkan ketika otot kita melemah gitu ya, itu kita sebut dengan berelaksasi. Nah, jadi ketika otot-otot jantung itu berelaksasi, maka dia akan mendapatkan atau dipenuhi oleh darah. Sedangkan ketika otot jantung itu akan berkontraksi, maka dia akan menjalankan fungsinya untuk memompa darah dengan tekanan yang sangat tinggi. Gitu ya. Nah, ada sebuah fakta teman-teman tentang jantung, yaitu adalah besarnya masing-masing jantung kita itu sebesar kepalan tangan kita masing-masing ya. Jadi jantung kita itu sebesar kepalan tangan kita. Nah, maka ukuran tubuh itu sangat mempengaruhi ukuran jantung ya. Kalau misalnya ada tubuhnya yang sedikit lebih kurang tinggi begitu ya, kemudian coba aja kepalkan tangannya. Nah, kalau dibandingkan dengan kepalan tangan teman lain, pasti akan berbeda ukurannya. Maka ukuran jantung manusia juga itu berbeda-beda teman-teman. Itu ya. Kemudian jantung ini terletak di dalam rongga dada ya. Kemudian berada di bagian chest bone-nya kita ya, tulang dada, dan juga terletak di antara paru-paru ya. Itulah alasannya kemarin saya jelaskan mengapa kemudian paru-paru sebelah kiri kita itu jauh lebih kecil bentuknya dibandingkan sebelah kanan, karena jantung akan lebih banyak memakan space itu di sebelah kiri tubuh gitu ya. Kemudian jantung itu bentuknya agak lancip di bagian bawah ya. Nah, selanjutnya itu ada ini adalah beberapa fakta begitu ya tentang jantung. Kemudian teman-teman kita akan berbicara tentang arteri. Oke ya. Arteri itu adalah pembuluh darah yang akan membawa darah dari jantung ya. Ketika darah keluar dari jantung, maka pembuluh darah yang akan membawanya adalah arteri gitu ya. Kemudian arteri yang terbesar ya, itu berada di bagian kiri jantung yang kita sebut dengan aorta ya. Nah, kemudian aorta ini nanti akan bercabang-cabang teman-teman. Aorta sebagai pembuluh darah terbesar di dalam tubuh kita itu bercabang membentuk arteri ya. Percabangannya akan membentuk arteri. Nah, selanjutnya arteri ini akan langsung menerima darah itu dari jantung. Nah, tetapi kan tadi sudah dikatakan bahwa ketika jantung itu berkontraksi, dia akan memompakan darah dengan tekanan yang sangat tinggi gitu ya. Nah, maka arteri ini harus bisa mampu menahan tekanan yang tinggi dari darah yang dipompakan oleh jantung gitu ya. Oleh sebab itu, arteri itu memiliki dinding yang tebal teman-teman ya, kemudian berotot tetapi elastis gitu ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang elastisitas ya, jadi elastisitas ini di bagian arteri yang dekat dengan jantung itu lebih maksudnya lebih elastis dan lebih tebal dibandingkan dengan nanti dinding-dinding arteri yang ada di dekat-dekat organ tubuh kita gitu ya. Nah, elastisitas ini kenapa sih harus elastis teman-teman ya? Elastisitas daripada dinding arteri ini akan membantu arteri itu sendiri bisa menahan tekanan yang sangat besar ketika darah itu dipompakan teman-teman. Kalau justru dia tidak elastis atau kaku, maka yang terjadi pembuluh darah arteri ini bisa meledak ya. Kenapa bisa meledak? Karena tekanannya sangat tinggi sekali ya. Maka
Itulah alasan mengapa arteri ini dindingnya selain tebal, ya, dindingnya juga harus elastis. Oke ya. Di sini disampaikan ya, elastisitas daripada dinding-dinding arteri ini berfungsi untuk bisa stretch ya, untuk merenggangkan dan juga mengatasi hentakan daripada tekanan darah ya. Kemudian hentakan ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya hentakan daripada tekanan darah ini, itulah yang ada di arteri, itulah yang kemudian memberikan denyut begitu ya pada arteri ya. Makanya kalau misalnya kita melihat dokter kemudian mengecek berapa tekanan darah, itu akan menghitung denyut daripada arteri gitu ya. Nah, selanjutnya arteri ini akan bercabang lagi membentuk arterioles ya. Jadi tadi dari aorta akan bercabang menjadi arteri akan bercabang lagi lebih kecil lagi yang kita sebut dengan arterioles gitu ya. Nah, arterioles ini akan terbagi-bagi lagi atau akan bercabang lagi menjadi cabang yang lebih kecil lagi ya, dan kemudian disebut dengan capillary gitu ya. Nah, jadi ini arterioles ini adalah percabangan dari arteri gitu ya. Kemudian kita berbicara tentang blood capillaries ya. Tadi udah disampaikan bahwa arterioles ini akan ada cabang-cabangnya lagi menjadi paling kecil ya, yang kita sebut dengan capillaries gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam blood capillaries. Nah, blood capillaries ini teman-teman itu adalah pembuluh darah yang sangat amat kecil ya, makanya dikatakan dia microscopic blood vessel. Kenapa? Karena pertama, dia ditemukan di setiap sel ataupun tisu atau jaringan begitu ya. Nah, kita tahu bahwa ukuran sel ataupun jaringan itu sangat kecil teman-teman ya. Maka untuk bisa suplai darah ke sel atau jaringan, maka dibutuhkan percabangan yang sangat kecil daripada pembuluh darah, itu yang kita sebut dengan kapilari gitu ya. Nah, kapilari ini terbentuk dari satu lapis sel saja yang flat ya, yang kita sebut dengan endotelium gitu ya. Nah, mungkin sekarang belum terlalu banyak kita berbicara tentang ini, tapi nanti di SMA yang ngambil jurusan IPA itu pasti akan banyak berbicara tentang jenis-jenis sel begitu ya di dalam tubuh. Nah, selanjutnya endotelium ini atau lapisan daripada blood capillaries ini punya satu sifat yang disebut dengan partially permeable atau semi permeable teman-teman ya. Saya udah berulang kali menjelaskan tentang semi permeable. Itu adalah sebuah sifat dari sel gitu ya, dari sebuah lapisan tubuh yang ya mengizinkan beberapa saja substan untuk berdifusi gitu ya, atau keluar masuk sel gitu ya. Nah, jadi endotelium itu mempunyai sifat ini begitu. Nah, selanjutnya capillaries ini juga masih punya cabang-cabang lagi teman-teman ya. Apa fungsinya cabang dari capillaries ini? Fungsinya adalah untuk memperluas area daripada pertukaran substance teman-teman, atau untuk bisa memperluas area distribusi daripada darah yang dibutuhkan oleh sel-sel ataupun tisu gitu ya. Nah, jadi ketika
arteriole ini branch into capillaries ya, begitu ya. Ketika arteri akan bercabang membentuk kapilari, nah maka itu sebenarnya memperluas begitu ya area daripada uh, suplai darah nantinya begitu. Nah, kemudian kalau dibandingkan tekanan yang pertama kali dipompakan oleh jantung, maka tekanan itu teman-teman ketika melewati arteri itu masih sangat-sangat tinggi. Tetapi ketika arteri ini akan bercabang menjadi kapilari begitu ya, maka tekanannya menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena terbagi-bagi teman-teman menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, sehingga darah itu akhirnya dari jantung menuju ke dalam sel-sel kita atau sel-sel kita melalui kapilari ini makin lama tekanannya makin kecil gitu ya. Nah, sehingga karena adanya tekanan yang perbedaan tekanan itu atau kecilnya tekanan pada pada kapilari itu membuat kemudian substance itu bisa ada waktu untuk exchange begitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, lalu setelah kita melihat tadi blood capillaries ini, blood capillaries itu kemudian akan muaranya kemana ya? Muara selanjutnya atau tujuan selanjutnya adalah ke venules teman-teman. Venules itu ya itu adalah bagian dari kapilari, ya, tetapi fungsinya bukan lagi tujuannya menuju ke organ, tetapi membawa hasil exchange daripada substance dari organ ataupun sel ataupun tisu itu untuk kemudian kembali ke jantung gitu ya. Nah, sehingga sebelum kalimatnya kan di sini sebelum kapilari itu kemudian akan meninggalkan organ atau tisu, kemudian mereka akan bergabung untuk membentuk small veins yang kita sebut dengan venules teman-teman. Jadi venules ini adalah percabangan daripada vein gitu ya. Nah, lalu vein itu apa sih ya? Vein itu adalah sebelumnya vein ini dibentuk begitu ya, dibentuk daripada venules atau cabang-cabang blood vessel yang kecil-kecil tadi ya. Kemudian fungsinya adalah untuk membawa kembali darah yang sudah bereaksi atau yang sudah kemudian terjadinya exchange di dalam organ-organ tubuh untuk kembali ke jantung ya. Kemudian di dalam veins itu sendiri teman-teman, pressure-nya atau tekanan darah di dalam vein itu sangat-sangat rendah dibandingkan pressure yang ada di arteri gitu ya. Kalau arteri tadi karena memang ada dipompa oleh jantung sehingga tekanannya sangat kuat ya. Kenapa harus tinggi tekanannya teman-teman? Karena supaya darah itu bisa sampai ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, sedangkan ketika udah nyampe ke seluruh tubuh kemudian bereaksi di dalam sel-sel teman-teman, lalu ketika darah itu akan kembali ke jantung, ternyata tekanan darah itu menjadi lebih kecil ya. Karena tekanan darah yang kecil, maka darah itu juga berjalan dengan lebih pelan teman-teman ya di dalam vein atau di dalam pembuluh darah balik yang kita sebut dengan vena dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa vein ini juga secara elastisitas daripada jaringannya atau daripada jaringan vein ini itu justru lebih sedikit elastis, artinya elastisitasnya itu lebih kecil dibandingkan dengan elastisitas pada arteri. Atau kita bisa katakan bahwa vein ini teman-teman, dinding-dinding daripada vein ini sangat kaku
kita bisa melihat sebenarnya vein itu adalah, kalau kamu misalnya melihat di bagian dinding tangan, ya dinding tangan lah ya, kita lihat di situ ada urat-urat tangan kita begitu ya, yang kelihatannya warnanya agak hijau kebiru-biruan. Nah teman-teman, dan itu kita bisa sentuh ya, atau biasanya ada di kaki juga ya, bukan di telapak ya, tetapi di bagian punggung tangan atau kaki kita bisa lihat ya. Atau teman-teman kita yang mungkin kulitnya lebih lebih putih, sehingga biasanya kelihatan begitu ya, warna ada kok seperti tonjolan dan warnanya agak kehijauan, hijau ke ungu, hijau ke biru-biruan. Nah itu apa? Itu adalah vein teman-teman ya. Dan kalau kita pegang, kita raba begitu ya, vein ini lebih kaku begitu ya, lebih keras permukaan dindingnya dibandingkan dengan arteri. Nah kemudian kita lihat di sini teman-teman, apa yang membedakan antara vein dengan arteri ya. Ternyata di dalam vein itu sendiri ternyata ada yang kita sebut dengan valves teman-teman, atau katup ya. Jadi di sepanjang vein ini akan membawa darah kembali ke dalam jantung ya, di dalamnya itu ada katup. Nah katup ini teman-teman ya, itu fungsinya untuk mencegah darah itu kembali ke arteri. Kenapa? Karena arteri itu sendiri akan membawa darah yang mengandung oksigen gitu ya. Maksudnya ketika darah dipompakan dari jantung menuju ke seluruh tubuh ya, itu adalah darah yang bersih gitu ya. Nah kalau tidak ada katup pada vein ini teman-teman, maka karena geraknya yang lambat tadi, ada kemungkinan darah pada vein itu yang sudah membawa darah kotor itu akan bercampur dengan darah yang dibawa oleh arteri ke seluruh tubuh. Jadi teman-teman, ini penting sekali, kalian harus ingat bahwa vein itu memiliki katup di setiap atau di sepanjang pembuluh darahnya. Oke ya. Nah selanjutnya teman-teman, kita belajar tentang circulatory system ya. Circulatory system itu dibagi atas dua. Yang pertama pulmonary circulation ya, yang kedua adalah systemic circulation. Nah teman-teman, ada satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa pulmonary itu kata dasarnya adalah pulmo. Pulmo itu adalah bahasa biologi untuk lungs atau untuk paru-paru. Jadi untuk pulmonary circulation itu berarti peredaran darah dari jantung ke paru-paru teman-teman ya. Nah mari kita lihat pulmonary circulation ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ketika darah beredar dari jantung menuju ke paru-paru, maka yang bekerja di sana adalah pulmonary artery. Perhatikan di sini teman-teman, bahwa arteri itu tidak selalu membawa darah bersih ya. Arteri di sini ketika peredaran darah itu berjalan dari jantung menuju ke paru-paru, justru arteri ini akan membawa karbon dioksida. Nah, konsepnya di sini teman-teman, sekali lagi arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah itu keluar dari jantung. Itu konsepnya. Bukan ya, salah apabila kamu berpikir bahwa arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa oksigen. Nah, itu salah. Ya, jadi di sini konsepnya adalah arteri itu justru pembuluh darah yang membawa darah itu keluar dari jantung. Ya. Nah, jadi di sini disebut dengan pulmonary artery. Artinya ini adalah
arteri pulmonalis dalam bahasa Indonesia. Ya, berarti arteri yang membawa darah menuju ke pulmo atau ke paru-paru. Selanjutnya adalah ketika darah itu beredar dari lungs atau dari paru-paru menuju ke dalam jantung. Nah, pembuluh darah yang akan membawanya adalah kita sebut dengan pulmonary vein. Ya, itu membawa darah yang bersih atau darah yang kaya akan oksigen menuju ke jantung. Nah, ini pulmonary circulation atau kita kenal dengan pembuluh peredaran darah kecil, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada yang disebut dengan systemic circulation. Ya, systemic circulation ini yang kita kenal dengan peredaran darah besar, ya. Di sini di peredaran darah besar itu darah itu beredar dari jantung menuju ke bagian seluruh bagian tubuh, ya, dan membawa darah yang teroksigenated, ya, atau sudah membawa darah yang kaya akan oksigen. Nah, sedangkan setelah terjadi difusi di seluruh jaringan tubuh, maka darah itu akan dibawa kembali dari semua part dari tubuh kita menuju ke jantung, ya. Darah yang dibawa itu adalah darah yang penuh atau kaya dengan karbon dioksida. Nah, jadi itu seputar tadi pertama fungsi daripada darah itu sendiri apa. Kemudian kita udah belajar tentang pembuluh darah, kita udah belajar tentang apa itu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, sekarang kita akan belajar tentang proses, teman-teman, ya. Nah, ini bagaimana kemudian darah itu bisa teroksigenated, ya, di dalam ketika masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini sedikit sulit, jadi saya meminta kalian sambil coret-coret. Kebetulan karena device yang saya pakai hari ini bukan device yang seperti sebelumnya yang saya bisa menulis banyak, jadi saya minta tolong kalian yang menulis, begitu ya. Ikutin aja kata-kata saya untuk menuliskan beberapa nanti yang saya akan minta kalian untuk tuliskan. Nah, kita lihat, teman-teman. Jadi alveoli ini, ya, alveoli itu tahu ya, alveoli itu adalah kantung yang berbentuk seperti anggur yang ada di dalam paru-paru kita. Oke, ya. Kemudian dindingnya itu, teman-teman, dinding dari alveoli itu kan terpisah, ya, dengan blood capillaries. Ya, kan saya udah pernah jelaskan gimana kemudian alveoli itu dikelilingi oleh kapiler darah. Nah, lalu alveoli ini, teman-teman, punya sifat permeable. Ya, permeable itu berarti mengizinkan ada substance yang bisa keluar masuk. Ya, keluar masuk secara difusi, khususnya di sini adalah oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, selanjutnya saat alveoli ini kemudian penuh akan oksigen, ya, atau konsentrasi oksigennya menjadi lebih tinggi dibandingkan di dalam darah, gitu ya. Jadi perbandingannya adalah konsentrasi oksigen di dalam alveoli dengan di dalam darah. Oke. Nah, sehingga karena kan kita tahu bahwa konsep difusi itu adalah konsep perpindahan khususnya molekul berbentuk gas, ya, dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Nah, di sini yang kita tinjau atau kita konsentrasi yang kita akan lihat, kita fokuskan adalah konsentrasi oksigen. Ya, jadi ketika konsentrasi oksigen di dalam alveoli lebih tinggi dibandingkan di dalam darah, maka oksigen itu akan larut di dalam dinding daripada alveoli, kemudian akan berdifusi masuk ke dalam blood capillaries yang ada atau yang membungkus alveoli ini, gitu ya. Nah, apakah
berhenti di situ? Enggak, teman-teman. Ya, reaksi selanjutnya adalah oksigen yang tadi yang kemudian berdifusi dari alveoli menuju ke dalam blood capillary, kemudian akan bereaksi dengan hemoglobin. Nah, ini teman-teman, hemoglobin di pertemuan yang pertama sudah saya jelaskan. Hemoglobin itu adalah yang membuat darah kita itu menjadi berwarna merah, gitu ya. Dan kemudian punya spesial ability untuk bisa mengikat oksigen atau karbon dioksida. Ya, dan itu hanya ada pada sel darah merah, gitu ya. Nah, oksigen itu kemudian combine begitu, teman-teman ya. Kemudian bereaksi dengan hemoglobin dan membentuk yang disebut dengan oksihemoglobin. Nah, kemudian kalau oksihemoglobin itu lambangnya HBO besar, teman-teman, HBO, gitu ya. H besar, B kecil, dan O besar. Nah, jadi reaksi ini, teman-teman, bukan reaksi yang satu arah. Reaksi satu arah itu ibaratnya begini. Ketika kamu ambil ambil korek api dan juga kertas atau tisu begitu ya. Kalau kamu bakar kertas atau tisu, maka yang terjadi adalah reaksi satu arah, teman-teman. Yaitu adalah reaksi pembakaran, di mana hasil pembakaran kertas itu tidak akan kembali lagi. Kalau misalnya kita kembalikan abu hasil pembakaran, kita balikin lagi menjadi kertas, kan mustahil, gitu ya. Nah, itu reaksi searah namanya. Artinya ketika sudah kita bakar kertas, maka kertas itu akan menjadi abu, gitu ya. Maka abu itu nggak akan mungkin bisa lagi jadi kertas. Sedangkan kalau di sini, teman-teman, ternyata reaksi pembentukan oksihemoglobin ini adalah reaksi yang bisa balik. Ya, makanya dikatakan this reaction is reversible. Kenapa? Karena ternyata oksihemoglobin ini nanti bisa dikembalikan lagi bentuknya menjadi oksigen dan juga hemoglobin, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, ketika ya di dalam paru-paru konsentrasi daripada oksigen menjadi lebih tinggi, ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa perbedaan konsentrasi inilah yang membuat akhirnya terjadi reaksi antara hemoglobin dengan oksigen yang membentuk oksihemoglobin, ya. Jadi ketika pembuluh darah kapiler di dalam paru-paru kemudian dibawa oleh pulmonary vein ke dalam jantung, lalu dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, perhatikan di sini di poin yang terakhir, ya. Ketika kemudian darah itu melewati organ atau tisu atau sel yang kemudian miskin akan oksigen, nah, maka oksihemoglobin itu akan merilis oksigen, gitu ya. Jadi reaksi antar hemoglobin dengan karena kan hemoglobin tadi ini ikat oksigen nih, ya. Jadi ketika dia melihat ada yang miskin atau ada yang cuma punya sedikit oksigen nih, maka dia lepas oksigen itu, ya, menuju ke organ yang membutuhkan atau jaringan yang membutuhkan. Nah, dan sekali lagi, ketika proses melepas memberikan oksigen kepada organ ataupun tisu yang miskin akan oksigen itu selalu disertai proses difusi, teman-teman, ya. Jadi jangan lupa, ini semua ketika kita berbicara tentang reaksi yang terjadi di dalam sistem pernafasan dan sistem peredaran darah ini, itu adalah proses difusi semua, gitu ya, karena akan melibatkan oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya, ini intinya, ini sebenarnya how oxygenated blood enter lungs ini sebenarnya itu proses ketika kita inhale, teman-teman, atau kita menghirup napas. Lalu bagaimana kemudian karbon dioksida itu bisa lepas dari tubuh kita? Ya. Nah, kita lihat di sini, teman-teman, bahwa
ketika kemudian oksigen itu sudah sampai ke dalam organ ataupun jaringan yang membutuhkan, maka yang terjadi adalah terjadi di sana yang namanya aerobic respiration, teman-teman. Ya, saya pernah jelaskan aerobic respiration ini, silakan dilihat di catatannya kembali di sistem pernapasan kemarin ya. Saya udah jelasin. Jadi ketika aerobic respiration ini terjadi di dalam sel ataupun tisu ataupun organ, maka ada hasil pembakarannya, teman-teman. Ya, hasil pembakarannya itu adalah karbon dioksida. Nah, ini nggak boleh ada di dalam tubuh. Kenapa? Karena karbon dioksida apabila terus-menerus ditumpuk di dalam tubuh, maka akan menjadi racun. Dan kemudian itu akan mematikan semua fungsi organ kita dan kita bisa mati. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, kita lihat di poin yang kedua, teman-teman. Ya. Dikatakan di sana bahwa ketika tekanan darah itu sebentar ya, teman-teman. Nah, jadi ketika darah itu kemudian berjalan begitu ya, teman-teman, berjalan di dalam blood capillary, kemudian karbon dioksida itu akan berdifusi masuk ke dalam darah. Ya, masuk ke dalam darah. Khususnya di sini adalah red blood cell, teman-teman. Ya, kenapa? Sekali lagi, karena red blood cell itu mengandung hemoglobin, gitu ya. Nah, teman-teman, perhatikan di poin yang ketiga. Jadi karbon dioksida ini ketika masuk ke dalam sel darah merah, ya kan, dia berdifusi masuk ke dalam pembuluh darah, lalu dibawa masuk ke dalam sel darah merah. Karbon dioksida ini akan bereaksi dengan air. Ya, itu terjadinya di dalam red blood cell, teman-teman. Sehingga kamu silakan tuliskan rumusnya begitu ya. Rumusnya itu adalah CO2 ditambah H2O, ya, karbon dioksida ditambah air gitu ya. CO2 ditambah H2O itu akan menghasilkan H2O3 atau kita sebut dengan carbonic acid. Gitu ya. Atau asam bikarbonat dalam bahasa Indonesia. Nah, reaksi ini ya dibantu oleh enzim yang ada di dalam sel darah merah. Kita sebut enzimnya adalah carbonic anhydrase. Jadi itu adalah enzim yang memang berfungsi untuk mengikat begitu ya, ngebind antara karbon dioksida dengan air. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi ketika kan ini kan dia collect ya, atau dia mengumpulkan karbon dioksida yang ada di dalam jaringan sebagai hasil pembakaran atau aerobic respiration. Nah, ini banyak nih, gitu ya. Nah, sehingga ketika pelan-pelan nih bawa ke jantung, kembali perjalanan dari darah ini dari jaringan ke jantung. Nah, ternyata ya, kemudian carbonic acid tadi akan dipecah, teman-teman. Ya, dipecah menjadi ion hidrogen atau H+ ditambah dengan, kita lihat di poin keempat ya, hidrogen karbonat ions atau HCO3-, karena ini ion negatif gitu ya. Nah, ion H positif akan tetap stay di red blood cell, sedangkan ion negatif atau hydrogen carbonate ions ini, teman-teman, itu akan keluar dari sel darah merah menuju ke plasma darah. Oke. Nah, jadi begitu mereka berjalan menuju ke jantung, itu proses yang terjadi di dalam darah. Jadi nggak sepenuhnya sebenarnya darah itu dibawa oleh oleh sel darah merah, tetapi berbagi dengan plasma darah. Nah,
ketika sampai di dalam paru-paru, teman-teman. Nah, ini diubah lagi kembali. Jadi ion hidrogen karbonat tadi akan berdifusi kembali di dalam red blood cell yang ada H plusnya tadi, sehingga mereka di convert kembali menjadi carbonic acid. Ya, kemudian carbonic acid ini nanti akan dipecah lagi menjadi water dan juga carbon dioxide, sehingga carbon dioxide ini akan keluar ketika kita exhale atau breathe out, gitu ya teman-teman. Jadi ini sedikit prosesnya agak sedikit rumit. Jadi yang saya harapkan sebenarnya kalian mengikuti flow-nya, gimana sih proses kemudian oksigen ataupun karbon dioksida itu bisa masuk atau keluar dari dalam tubuh kita, itu sebenarnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita menuju ke struktur daripada jantung. Struktur jantung itu sebenarnya terdiri atas 4 ruang jantung. Ya, di situ ada RA, LA, RV, begitu, LV begitu ya. Kalian lihat di situ bahwa bagian atas ruang, kan ada 4 ruang ya. 2 ruang di atas atau kita sebut dengan LA atau RA gitu ya. Itu adalah right atrium dan juga left atrium. Dalam bahasa Indonesianya itu ada serambi kanan, serambi kiri gitu ya. Sedangkan V itu adalah ventricle, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan bilik ya, bilik kanan, bilik kiri. Nah teman-teman, kita lihat poin pertama, the whole heart is surrounded by pericardium. Nah pericardium ini apa sih? Nah pericardium ini teman-teman itu adalah selaput bening yang kemudian akan membungkus jantung gitu ya. Jadi teman-teman, jantung kita ini supaya terlindungi itu dibungkus oleh yang namanya perikardium. Nah, kemudian kita lihat gambar jantung sebelah kiri kita, paling kiri. Di situ ada keterangan coronary arteries. Nah, teman-teman, coronary arteries ini atau arteri koroner ini itu adalah pembuluh darah yang suplai oksigen ke jantung itu sendiri. Karena jantung adalah organ, maka dia juga butuh oksigen, teman-teman. Maka yang mengantarkan oksigen dan juga bahan makanan ya ke jantung itu adalah coronary artery gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, tentang blood pressure atau tekanan darah. Ini cuma sedikit saja saya jelaskan karena ini sebenarnya masuk ke dalam dunia kedokteran begitu ya. Nah, ketika ada tekanan pada pembuluh darah, maka itu kita bisa ukur gitu ya. Ketika ada tekanan pada pembuluh darah itu kita bisa ukur dengan sebuah alat yang namanya sphygmomanometer ya, sphygmomanometer, dan biasanya di dalam orang awam bilang ini namanya tensi gitu ya. Untuk tensi darah ya atau menguji tekanan darah seberapa itu pakai namanya sphygmomanometer gitu ya. Jadi ketika highest blood pressure itu terjadinya di aorta begitu ya, atau di dalam arteri, sedangkan yang lemahnya, denyut lemah itu terjadi pada vena gitu ya. Nah, ini saya nggak lama-lama di sini teman-teman. Selanjutnya adalah ini tentang beberapa perbedaan ya antara apa fungsi daripada arteri di dalam tubuh dan juga vein di dalam tubuh. Nah, ini kamu bisa baca sendiri di PPT nantinya, karena ini kalau saya jelaskan terlalu panjang sekali. Silakan nanti kamu lihat, karena ini hanya berbicara tentang
bawa darah itu dari mana ke mana begitu ya. Arteri itu akan membawa darah dari mana ke mana, sedangkan vein itu dari mana ke mana gitulah. Nah, jadi ini cuma flow-nya saja. Selanjutnya teman-teman, ini adalah heart disease gitu ya. Ini cuma beberapa saja dari begitu banyak penyakit jantung. Jadi silakan kalian baca juga. Yang paling ini adalah penyakit-penyakit umum yang paling banyak keluar biasanya di soal-soal atau di dalam buku-buku pelajaran begitu ya. Nah, nanti penjelasannya sudah ada di poin-poin selanjutnya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak untuk video kali ini. Ini adalah video terakhir untuk circulatory system. Saya berharap kalian bisa mengerti. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar YouTube hari ini. Kemudian kalau mungkin tidak terbaca oleh saya, kamu silakan bisa juga DM saya atau di line ke grup lainnya kelas 8. Selanjutnya teman-teman, setelah kalian melihat video ini, silakan menuju ke Google Class, karena di sana jam 10 nanti saya akan posting assessment gitu ya, assessment tentang yang penjelasan topik hari ini ya, tentang khususnya tentang blood vessel. Jadi silakan dipelajari kembali, dan minggu depan kita akan ada daily test ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Stay safe, stay healthy, and God bless you.